Saya bocorkan kalau ada apalagi ada Sultan menunggu Tasya besok malam. Ya, sudah siap Sultan jam 11. Bukan debus ya, debus itu kecil, tapi Sultan. Di balik gemerlap panggung Dangdut Academy, terselip dinamika baru yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dunia hiburan yang dulu ditentukan tepuk tangan dan SMS, kini bergeser ke ranah yang jauh lebih kompleks, saweran digital. Gift virtual bernilai fantastis menjelma menjadi senjata baru yang mampu mengangkat atau menjatuhkan peserta dalam hitungan detik. Tak sedikit pengamat yang menyebut fenomena ini sebagai era baru kompetisi, ketika dukungan tak lagi sekadar emosional, tetapi juga finansial. Dan di tengah hiruk-pikuk inilah muncul sosok yang menjadi pusat perhatian, Shakira, penyanyi muda yang didorong fanbase militan, serta Tasya yang tiba-tiba menjadi sorotan berkat gelombang The Sultan yang membanjiri layar. Warganet menyebut sistem ini game changer, sementara sebagian lainnya mempertanyakan apakah kompetisi masih murni soal talenta atau sudah berubah menjadi arena battle gift. Pertanyaan itu menggantung di udara, dan jawabannya tidak sesederhana yang terlihat. Tapi, teka-teki ini baru saja dimulai. Tidak banyak yang memahami bahwa gift digital di sistem dukungan DA7 memiliki hierarki tersendiri. Di puncak piramida, ada dua ikon yang selalu memicu perdebatan, The Boss dan The Sultan. Keduanya bukan sekadar gambar animasi. Ini adalah simbol kekuatan, status, bahkan harga diri sebuah fanbase. Nilainya disebut-sebut bisa mencapai angka yang membuat dahi berkerut. Meski tak pernah diumumkan secara resmi, rumor tentang puluhan juta dalam satu klik terus beredar di kolom komentar. Ketika ikon itu muncul di layar, suasana studio mendadak berubah. Penonton berdiri, peserta menangis, host sulit menahan keterkejutan. Gift ini bukan hadiah biasa, ia adalah pesan. Kami ada di belakangmu, apapun yang terjadi. Namun di balik kemegahan itu, terselip kontroversi. Banyak yang menduga kekuatan gift mampu mempengaruhi dinamika kompetisi, membuat beberapa pihak mempertanyakan fairness di balik sorotan kamera. Dan dari sinilah konflik mulai merayap pelan. Shakira, kontestan yang namanya melejit dalam semalam, bukan hanya populer karena vokalnya. Ia menjadi representasi dari kekuatan komunitas modern. Pada babak top 8, grafik perolehan gift memperlihatkan dominasi luar biasa dari para pendukungnya. Barisan The Sultan dan The Boss membanjiri layar secara beruntun, membuat banyak penonton menyadari ini bukan sekedar kompetisi suara, tetapi kompetisi kekuatan massa. Dalam waktu singkat, nama Shakira berubah menjadi fenomena. Ia mulai disebut sebagai kuda hitam digital, yang keberhasilannya sebagian besar digerakkan oleh pasukan online di belakangnya. Namun, sorotan tajam juga mengikuti. Ada yang memujinya sebagai figur inspiratif dari sidrap yang menembus panggung nasional. Tetapi tak sedikit pula yang mempertanyakan apakah aliran gift yang masif itu menciptakan kesenjangan antar peserta. Namun, perjalanan ini justru membuka babak baru yang lebih panas. Pada babak top 4, ketegangan antara pendukung dan sistem kompetisi mencapai titik didih. Media sosial meledak oleh komentar pedas, mulai dari yang mempertanyakan metode penilaian juri, hingga yang menuding bahwa gift besar yang sudah dikirim tidak dihargai. Seorang komentator bahkan mengatakan bahwa keputusan malam itu mengaburkan batas antara penilaian profesional dan pengaruh digital. Reaksi publik berubah liar. Tagar protes mulai menghiasi timeline, sementara video reaksi penonton viral di berbagai platform. Momen itu menjadi bukti bahwa gift bukan sekedar fitur hiburan. Ia telah menjadi bagian dari identitas emosional penonton. Fanbase merasa memiliki hak suara yang besar karena kontribusi mereka nyata secara finansial. Namun ketika keputusan tak sejalan dengan harapan, muncul perasaan dikhianati. Dan justru di tengah gejolak inilah, sorotan bergeser kepada satu sosok lain, Tasya. Dalam suasana panas penuh spekulasi, muncul sebuah pernyataan yang membuat dunia maya terhenti sejenak. Seorang anggota fanbase Tasya tanpa ragu mengatakan bahwa mereka siap mengirimkan 11 gift The Sultan demi memastikan idolanya lolos ke babak selanjutnya. Ucapan yang awalnya dianggap berlebihan itu mendadak berubah menjadi simbol dedikasi ekstrim.
ini warganet menyoroti betapa fanbase Tasya bergerak seperti sebuah keluarga besar, solid, emosional, dan tidak ragu mengeluarkan dukungan level premium. Ketika ucapan bukan The Boss, tapi The Sultan mencuat, publik langsung memahami bahwa ini bukan sekadar dukungan standar, ini adalah pernyataan perang digital. Gelombang komentar pun bermunculan, dari yang memuji kekompakan hingga yang menilai tindakan itu terlalu drastis. Namun, dukungan luar biasa ini hanya pembuka dari drama berikutnya. Momen yang paling membekas terjadi ketika ikon The Sultan benar-benar muncul untuk Tasya. Suasana studio mendadak berubah menjadi begitu emosional. Tasya tak mampu menahan air mata, host terdiam, dan penonton ikut terseret dalam arus perasaan yang mengalir deras. Banyak yang mengaku merinding melihat betapa besar cinta fanbase terhadap peserta muda itu. Adegan itu viral dalam hitungan menit, menjadi bahan pembicaraan di forum, grup chat, dan media sosial. Namun di balik keharuan itu, analis hiburan justru melihat sisi lain. Momen ini secara tidak langsung mempertegas betapa gift premium kini memiliki peran sentral dalam narasi kompetisi. Para pengamat mulai bertanya, apakah industri sedang bergerak menuju babak baru, di mana daya beli fanbase turut menulis jalan cerita? Pertanyaan ini makin menarik ketika melihat dinamika di balik layar fanbase. Di balik layar, antar fanbase mulai muncul gesekan halus yang tak pernah sepenuhnya terlihat di siaran televisi. Ada yang menyebut persaingan ini sebagai pertempuran sunyi, karena semuanya terjadi lewat statistik, grafik, dan ikon gift yang muncul tanpa suara. Pendukung Shakira dan Tasya sama-sama ingin mengangkat idola mereka, namun cara yang ditempuh seringkali memicu perdebatan. Sebagian warganet mengaku terjebak dalam kompetisi gengsi, karena jumlah gift yang dikirim seakan menjadi cerminan kekuatan komunitas. Lalu muncul rumor tentang strategi tertentu, ajakan patungan, hingga spekulasi bahwa beberapa fanbase sengaja menahan gift untuk memicu kejutan di menit akhir. Semua cerita ini menyebar cepat, menambah tensi yang sudah tinggi. Namun perseteruan itu akhirnya membawa satu konsekuensi besar. Meski akhirnya tersingkir dari kompetisi, perjalanan Shakira menciptakan jejak yang tak bisa dihapus begitu saja. Ia menjadi ikon keberanian dan representasi dari anak daerah yang mampu menembus panggung nasional berkat dukungan komunitasnya. Ketika ia muncul di layar, dukungan dari Sidrap mengalir begitu deras, seolah membentuk benteng digital yang menjaganya. Banyak yang menyebut Shakira sebagai simbol bahwa kekuatan akar rumput mampu melawan hierarki industri hiburan. Meski langkahnya terhenti, tidak sedikit penonton yang merasa ia tidak kalah. Ia justru pulang membawa sesuatu yang lebih besar dari trofi, loyalitas publik. Cerita tentang perjuangan ini membuat publik sadar bahwa kompetisi kini bukan hanya soal vokal, tetapi juga tentang bagaimana komunitas membangun narasi bersama. Dan dari sinilah, kesimpulan besar mulai terlihat. Drama virtual gift membuka perdebatan yang lebih dalam mengenai arah industri hiburan. Beberapa pengamat menilai sistem ini memberi ruang demokrasi bagi penonton, sementara kritik mengatakan bahwa kompetisi menjadi bergeser dari penilaian juri ke kompetisi finansial. Bahkan muncul dugaan bahwa fanbase tertentu merasa kehilangan kontrol atas hasil meski telah mengirim gift bernilai besar. Ketegangan ini menciptakan atmosfer yang rumit. Di satu sisi penuh harapan, di sisi lain penuh kekecewaan. Namun justru konflik inilah yang membuat kompetisi begitu hidup. Tidak ada lagi garis mana yang sepenuhnya benar atau salah. Semua terikat dalam satu ekosistem hiburan yang terus berkembang dan semakin emosional dari tahun ke tahun. Dan akhirnya, cerita besar pun terungkap. Fenomena gift digital di Dangdut Academy membuka mata publik bahwa industri hiburan telah memasuki babak baru. Ini bukan lagi soal suara terbaik saja, tetapi tentang siapa yang mampu menyentuh hati publik hingga mereka rela memberikan dukungan premium. Gift seperti The Boss dan The Sultan berubah menjadi simbol kekuatan emosional, solidaritas, dan komitmen. Shakira, Tasya, dan para pendukung mereka menjadi contoh nyata bagaimana hubungan antara artis dan fanbase kini jauh lebih intens, lebih personal, dan lebih dramatis. Semua momen ini menegaskan bahwa kompetisi modern bukan sekedar tontonan. Ini adalah perjalanan emosional yang ditulis bersama oleh peserta, juri, dan massa digital. Dan pada akhirnya, setiap gift yang muncul bukan hanya angka di layar, melainkan cerita, harapan, dan jejak perjuangan yang tak akan hilang.